Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan rasional bentuk kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r bintang 0, di mana bintang ini adalah tanda pertidaksamaan ya. Jadi bisa teman-teman ubah menjadi lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Dengan A, B, C, P, Q, R anggota himpunan bilangan real dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Ingat ya. Baik, langsung aja ke contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurang 4x tambah 4 per x kuadrat ditambah x dikurang 12 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, untuk menjawab soal ini, teman-teman ingat lagi langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, untuk bentuk kuadrat sebetulnya hanya ada tambahan satu saja, yaitu memfaktorkan. Untuk langkah-langkah yang lainnya sama. Yang pertama nyatakan dulu dalam bentuk umum. Kemudian yang kedua, faktorkan. Nah, ini bedanya dengan pertidaksamaan rasional linier, kita tidak perlu memfaktorkan. Nah, buat teman-teman yang belum lancar pemfaktorannya, silahkan buka video di link deskripsi untuk cara pemfaktorannya ya. Selanjutnya sama, yaitu tentukan pembuat 0 dan syaratnya, kemudian buat garis bilangan, kemudian uji titik, dan terakhir baru tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, balik lagi ke contoh 1, di sini sudah dalam bentuk umum ya. Artinya, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu faktorkan. Coba teman-teman ingat lagi cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Jadi, cari angka berapa kali berapa hasilnya 4. Tapi kalau dijumlahkan harus jadi negatif 4 gitu ya. Yang bawah pun sama, berarti berapa kali berapa hasilnya negatif 12, tapi kalau dijumlah harus jadi 1. Ya, kita dapat nih angkanya. Yang pembilangnya x dikurang 2 dikali x dikurang 2. Nih, negatif 2 kali negatif 2 kan 4 ya. Kemudian kalau dikurang berarti jadi negatif 4 kan gitu. Lalu yang penyebutnya negatif 3 dan 4. Negatif 3 kali 4 kan negatif 12, tapi kalau dijumlah negatif 3 tambah 4 adalah 1. Nah, langkah selanjutnya tentukan pembuat 0 dan syaratnya. Kita tentukan dulu pembuat 0-nya. Ini kan x dikurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2 gitu ya. Yang ini pun sama kan? Ya udah cukup satu aja yang kita tulis. Kemudian ini x dikurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 3. Kemudian yang ini x tambah 4 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 4. Selanjutnya jangan lupa syaratnya. Syaratnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0 kan? Artinya x tidak boleh sama dengan 3 yang ini. Kemudian x tidak boleh sama dengan negatif 4 yang ini. Lalu kita buat garis bilangan. Kita tulis negatif 4 di sebelah kiri. Dan kita kasih bulatan kosong. Kenapa? Karena di sini ada syarat tidak boleh sama dengan negatif 4. Maka kita kasih bulatan kosong. Kemudian di sebelah kanannya ada angka 2. 2 ini kan pembilang ya. Nah, maka ini kita gunakan bulatan penuh karena di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Nah, lalu 3. 3 juga menggunakan bulatan kosong karena syaratnya tidak boleh sama dengan 3 gitu ya. Nah, sekarang kita uji titik. Berarti untuk di sini kita misalkan ambil angka negatif 5. Kalau kita masukkan ke sini kan negatif 5 dikurang 2 negatif 7. Ini juga negatif ya. Negatif kali negatif kan positif. Pembilangnya positif. Kemudian ini negatif 5 dikurang 3 berarti negatif kan. Negatif 5 tambah 4 negatif juga. Negatif, negatif, positif. Positif bagi positif berarti di sini positif. Gitu ya. Yang ini juga coba teman-teman gunakan angka yang ada di daerah sini. Ini kita temukan negatif, di sini juga ini negatif, di sini ini positif. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Karena di sini lebih besar atau sama dengan, maka yang kita gunakan yang positif. Jadi ini daerahnya ke kiri, kemudian ini ke kanan. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil dari negatif 4. Atau X lebih besar dari 3. Nah, bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk notasi interval.
Seperti ini ya, negatif tak hingga, negatif 4 menggunakan kurung biasa atau 3, tak hingga. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 2 dikali X dikurang 3 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Untuk pembilangnya di sini sudah tidak perlu difaktorkan ya, tapi yang penyebutnya perlu kita faktorkan. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya negatif 3, tapi kalau dijumlah harus jadi 2. Kita tulis di sini. Dapatlah angkanya negatif 1 dan 3. Betul ya? Negatif 1 kali 3 kan negatif 3, tapi kalau negatif 1 tambah 3, 2. Jadi memenuhi. Nah, kita tentukan pembuat nolnya. Berarti di sini X sama dengan negatif 2. Kemudian ini berarti X sama dengan 3 ya. Kemudian yang ini X sama dengan 1. Yang ini berarti X sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya jangan lupa syaratnya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti di sini nih X tidak sama dengan 1. X tidak sama dengan negatif 3. Oke, kita buat garis bilangannya. Berarti negatif 3 yang paling kiri ya. Dan menggunakan bulatan kosong karena syaratnya tidak sama, ya kan? Lalu negatif 2 itu berarti bulatan penuh karena di sini ada sama dengannya ya di tanda pertidaksamaannya. Selanjutnya 1 ya. Nih, ada syaratnya tidak boleh sama dengan 1, maka menggunakan bulatan kosong. Lalu 3 menggunakan bulatan penuh. Nah, selanjutnya uji titik ya. Di sini misalkan ada negatif 4, coba substitusi ke sini. Negatif 4 tambah 2 berarti negatif kan, negatif 4 dikurang 3 negatif juga. Negatif kali negatif positif yang pembilangnya, kemudian yang penyebutnya. Negatif 4 dikurang 1 negatif 5, negatif 4 negatif, negatif positif. Jadi positif bagi positif, di sini pasti positif. Gitu ya. Di daerah sini juga teman-teman coba sendiri. Uji, di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Nah, karena ini lebih kecil atau sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif. Sehingga ini daerah penyelesaiannya nih. Dan ini, ya. Nah, kalau daerah penyelesaiannya di sini, maka kita tuliskan negatif 3 lebih kecil dari X, X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Karena ini menggunakan bulatan penuh. Atau ini 1 lebih kecil dari X, X lebih kecil atau sama dengan 3. Dan ini bisa kita tulis dalam bentuk notasi menjadi seperti ini. Negatif 3, negatif 2. Negatif 3-nya menggunakan kurung biasa. Negatif 2-nya menggunakan kurung siku. Atau 1,3 sama ini menggunakan kurung biasa. Ini menggunakan kurung siku. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 per 6x kuadrat ditambah x dikurang 1. Nah, ini juga harus kita faktorkan dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita faktorkan menjadi 2x tambah 3 dikali x dikurang 1 per 3x dikurang 1 dikali 2x ditambah 1. Oke, yang belum bisa cara pemfaktoran silahkan lihat di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita tentukan pembuat 0, maka di sini x-nya adalah 1 yang ini ya. Yang ini, kemudian yang ini berarti x-nya adalah negatif 3 per 2 ya. Kemudian yang ini x-nya adalah 1 per 3. Kemudian yang ini x-nya adalah negatif 1 per 2. Ingat syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak sama dengan 1 per 3. Yang ini ya. Dan tidak sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang kita buat garis bilangannya. Berarti negatif 3 per 2 di sebelah kiri ya. Dan menggunakan bulatan kosong karena di sininya tidak ada sama dengannya. Kemudian negatif 1 per 2. Mohon maaf ini harusnya menggunakan bulatan kosong. Ya, mohon maaf nih. Kemudian 1 per 3. Oh, mohon maaf ini juga ada kesalahan. Ini harusnya 1 per 3 ya teman-teman ya. Silakan diganti. Ini menggunakan bulatan kosong. Ini 1 per 3. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah 1. Baik, silakan teman-teman uji ya. Ambil angka di sini, kemudian substitusikan ke sini sehingga kita dapat di sini positif, di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Nah, selanjutnya karena di sini lebih kecil, maka yang kita ambil yang negatif sehingga himpunan penyelesaiannya di sini dan di sini. Jadi kita tulis
Himpunan penyelesaiannya negatif 3/2 lebih kecil dari X lebih kecil dari negatif 1/2, atau ini harusnya 1/3 ya, mohon maaf. Atau 1/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Dan bentuk ini bisa kita tulis menjadi negatif 3/2, negatif 1/2. Atau kita tulis, oh ini juga salah, berarti ini harusnya 1/3 ya, 1. Oke, sekali lagi silahkan teman-teman ubah yang tadi. Dari sini nih, ini tanda di sini harusnya menggunakan bulatan kosong. Yang ini juga harusnya bulatan kosong. Ya, kemudian ini harusnya 1/3, ini 1/3, ini 1/3. Oke, mohon maaf ya, silahkan dikoreksi sendiri. Sekarang kita lanjut ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2/3 lebih besar dari 2X tambah 4 per X ditambah 1. Nah, untuk menjawab soal yang ini, harus kita buat dalam bentuk umum dulu, sehingga 2X ditambah 4 per X ditambah 1-nya harus kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi X ditambah 2/3 dikurang 2X tambah 4 per X ditambah 1. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ya. Ini tinggal kita kalikan saja, berarti penyebutnya adalah 3 kali X ditambah 1, kemudian ini kita kalikan. X plus 1 kita kalikan dengan X plus 2, seperti ini, kemudian ini 3 kalikan dengan 2X ditambah 4, seperti ini ya. Tinggal dihitung, X plus 1 dikali X plus 2 itu adalah X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kemudian ini juga kalikan, jadi negatif 6X, kalikan jadi negatif 12. Oke. Dan yang ini nggak perlu dikalikan. Udah aja ditulis seperti ini. Nah, sekarang kita hitung dulu yang pembilangnya, sehingga ini menjadi X kuadrat dikurang 3X, kemudian dikurang 10. Per 3 dikali X ditambah 1 lebih besar dari 0. Ya, sekarang kita faktorkan nih. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 10, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 3. Sehingga kita dapat angkanya X dikurang 5 dikali X ditambah 2. Selanjutnya kita tentukan dulu pembuat nolnya. Ini berarti X sama dengan 5. Kemudian yang ini X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini X sama dengan negatif 1. Syaratnya yang ini ya, berarti syaratnya X tidak sama dengan negatif 1. Sekarang kita buat garis bilangannya, berarti negatif 2 di sebelah kiri. Ini menggunakan bulatan kosong karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya ya. Kemudian negatif 1 sama menggunakan bulatan kosong juga. Kemudian 5 menggunakan bulatan kosong juga ya. Nah, selanjutnya uji di sini. Sehingga di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Dan karena lebih besar maka penyelesaiannya yang positif. Sehingga ini penyelesaiannya, kemudian ini. Jadi bisa kita tulis X anggota himpunan bilangan real di mana negatif 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari negatif 1. Atau X lebih besar dari 5. Nah, bisa juga kita tulis dalam bentuk notasi seperti ini, negatif 2, negatif 1 menggunakan kurung biasa atau 5, hingga. Baik, selanjutnya contoh terakhir, contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2 per 3X lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurangi X per 2X. Ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk umum ya. Maka X kuadrat dikurang X per 2X kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, berarti ini penyebutnya adalah 6X ya. Nah, 6X dibagi 3 berarti kan 2, kemudian kalikan dengan ini, jadi 2 kali X kuadrat tambah 2, seperti ini. 6X dibagi 2X berarti ini 3, kita kalikan dengan X kuadrat dikurang X. Oke, silahkan dikalikan saja, sehingga menjadi 2X kuadrat tambah 4, dikurang 3X kuadrat, ditambah 3X per 6X gitu ya. Kemudian ini berarti kita hitung menjadi negatif X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 per 6X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini kan negatif nih. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kita buat jadi positif. Caranya gimana? Kita kalikan dengan negatif 1. Kalau kita kalikan dengan negatif 1 nih, kedua ruas, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ingat ya, mengalihkan dan membagi dengan bilangan negatif akan merubah tanda pertidaksamaan. Sehingga kita tulis X kuadrat, ini tadinya positif jadi negatif, ini positif jadi negatif. Dan ini tadinya lebih besar atau sama dengan, maka berubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Ya, karena dikalikan dengan negatif. Nah, sekarang kita faktorkan dulu. X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Berarti teman-teman cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Kalau dijumlah harus jadi negatif 3.
Sehingga kita dapat angkanya X dikurang 4 dikali X ditambah 1 per 6X lebih kecil atau sama dengan 0. Kita tentukan pembuat nolnya, berarti ini X sama dengan 4, yang ini berarti X sama dengan negatif 1, yang ini berarti X sama dengan 0, ya. 6X sama dengan 0 kan gitu, berarti X sama dengan 0 dibagi 6, ya 0. Syaratnya, penyebut tidak boleh sama dengan 0, sehingga X tidak boleh sama dengan 0. Kita buat garis bilangan, berarti negatif 1 di sebelah kiri, menggunakan bulatan penuh karena di sini ada sama dengannya. Kemudian 0 menggunakan bulatan kosong karena syaratnya tidak boleh sama. Kemudian ini 4 menggunakan bulatan penuh. Sekarang teman-teman uji ya. Uji tandanya menggunakan angka-angka yang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Kita dapat di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Karena di sini lebih kecil atau sama dengan, maka yang kita ambil yang negatif, ya. Nah, di sini hati-hatinya teman-teman harus melihat yang ini, jangan sampai melihat yang ini. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya dari negatif 1 ke kiri dan antara 0 sampai 4. Jadi bisa kita tulis X anggota himpunan bilangan real di mana X lebih kecil atau sama dengan negatif 1, yang ini ya. Atau ini 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil atau sama dengan 4. Atau bisa kita tulis menjadi negatif hingga koma negatif 1 menggunakan kurung siku. Atau 0,4 menggunakan kurung siku, 0-nya menggunakan kurung biasa. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.